Halo guys, kembali lagi di channel Rens X. Kali ini gue akan ngebahas spoiler Renegade Immortal episode 120 bagian 2. Jika kalian belum nonton bagian satunya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian gak bingung. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Saat ini, Wang Lin mengalami kesedihan karena segala sesuatu tentang Limuan keluar dari lubuk hatinya. Wang Lin segera bergegas menuju drum iblis dengan tangannya. Saat melakukan hal ini, Wang Lin akan melupakan Limuan sepenuhnya. Bahkan setelah dibangkitkan, Limuan hanya tersenyum tanpa emosi. Panglima tertinggi surgawi mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat keraguan Wang Lin. Ia bertanya-tanya, apakah Wang Lin akan menekan tangannya ke drum dan memasuki tahap ascendant. Tingkat ini seperti jalan yang sepi. Wang Lin harus memiliki cukup energi spiritual surgawi dan domainnya harus bergabung ke dalam tubuhnya. Melangkah ke ranah ascendant sangat mudah. Namun, jika ada perasaan yang tersisa di hati mereka, terobosan domain adalah ujian dan sekaligus siksaan. Di sisi lain sungai, sebuah perahu dengan santai bergerak melintasi air. Gu Yundun minum anggur dalam sekali tegukan dan berkata, "Pria kecil, bagaimana kau akan memilih?" Tangan Wang Lin masih 1 inci di atas drum iblis sembari menatapnya. Jika hati daunnya ingin lengkap, dia harus menghapus semua kesedihan di dalam hatinya. Itu berarti Wang Lin mau tidak mau akan menghapus ingatan tentang Limuan. Namun, Wang Lin akhirnya mengerti daunnya adalah untuk menantang langit. Wang Lin tiba-tiba menatap ke langit dan aura yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya. Aura itu menyebar tinggi menebus langit. Awan didorong ke samping dan dunia baru terbuka di depan mata Wang Lin. Adegan ini membuat semua orang termasuk Panglima Surgawi gemetar. Panglima tertinggi surgawi memandangi Wang Lin dengan penuh arti. Pilihannya sebenarnya sangat mirip dengan pilihan Kaisar Iblis. Ekspresi Jin Wuxu menjadi lebih pucat. Dia berpikir ia akan beruntung, namun semuanya berubah dalam sekejap dan dia merasa bencana akan datang. Dia kemudian menatap punggung Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh seperti orang gila. Jin Wuxu merasa harus membunuh Wang Lin sebelum ia membunyikan drum iblis sebanyak 15 kali. Aura dari tubuh Wang Lin segera menghilang. Ia sadar kultivasinya adalah menentang surga. Wang Lin juga tidak percaya jika mencapai tahap ascendant harus menghapus kesedihan perasaannya yang tersisa. Ranah ascendant tidak naik ke langit, tetapi naik ke atas diri seseorang. Jika hati Wang Lin menyerah, maka dia kehilangan arti menantang dan akan mengikuti kehendak langit. Wang Lin tanpa ragu menyatukan semua kesedihan yang disebabkan oleh kepergian Limuan dengan tangan kanannya. Saat ini, langit berubah warna dan kilat memenuhi langit. Perubahan di langit di kota kekaisaran menakuti semua orang di kota. Bahkan Gu Yundun berdiri dan meletakkan cangkir anggur lalu menatap kota kekaisaran dengan harapan di matanya. Scene beralih ke lantai atas menara iblis di medan perang kuno. Iblis dengan armor hitam berdiri menatap langit. Lampu hantu menyala di dalam helm baju besi, diikuti fluktuasi mengerikan muncul di langit di luar menara. Di alun-alun kekaisaran, tinju Wang Lin berisi kesedihan yang tak terbatas akan menyerang langsung ke drum iblis. Jin Wuxu dipenuhi niat membunuh. Ia tidak akan membiarkan Wang Lin membunyikan drum 15 kali. Dia tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin. Cahaya terang muncul di tangan kanannya seperti memegang matahari. Tanah mulai terbakar, seperti neraka yang berapi-api karena cahaya itu. Mata Panglima Surgawi menjadi dingin ketika dia melesat dan berteriak, "Jin Wuxu, kau pikir apa yang kau lakukan?" Jin Wuxu mengabaikan Panglima tertinggi Surgawi ketika ia menyerang ke arah Wang Lin. Di saat kritis, Panglima tertinggi Surgawi mendekat. Dia membentuk segel, menciptakan cahaya hitam, dan bertabrakan dengan serangan Jin Wuxu. Gu Yundu di atas kapal tiba-tiba berdiri dengan marah dan berteriak, "Kau berani Jin Wuxu, kau layak mati." Di waktu yang sama, iblis di medan perang kuno mendengus dingin. Itu bergema melalui indera ilahinya dari kekosongan. Tubuh Jin Wuxu langsung bergetar hebat. Armornya hancur berkeping-keping. Dia batuk seteguk darah dan jatuh dipenuhi dengan darah. Luka yang dia terima sangat parah karena serangan 2 kali berturut-turut melalui indera ilahi. Energi spiritualnya hilang dan meridiannya hancur. Sekarang dia telah menjadi sampah. Tanpa ragu, Wang Lin melemparkan tubuh Jin Wuxu ke drum dan mengirimkan pukulan yang dipenuhi kesedihannya. Tubuh Jin Wuxu langsung ditembus oleh tinju Wang Lin. Bunyi 15 kali dari drum bergema di alun-alun. Kekuatan balasan dari drum menyebabkan tubuh Jin Wuxu meledak. Gelombang sonik ke-15 dari drum bergema di langit. Kilat bergerak dan guntur bergemuruh dengan keras. Itu dipenuhi kesedihan yang tak terbayangkan datang dari surga. Semua orang di kota iblis langit merasakan kesedihan dan tanpa sadar menangis. Karena penampilan Wang Lin yang menantang surga, kesengsaraan ilahi langsung turun dari gerbang tanah roh iblis timur menuju kota iblis surgawi. Tiba-tiba awan merah turun dari kehampaan. Auranya membuat semua kehidupan di alam semesta bergetar. Tian Yunzi membuka matanya setelah 200 tahun dan mengerutkan keningnya saat ia melihat kesengsaraan ilahi turun ke tanah roh iblis timur. Ia juga merasakan kesengsaraan itu ada hubungannya dengan planet Tianyun. Ling Tianhou juga membuka matanya dan tubuhnya menghilang, kemudian muncul kembali di atas planet saat ia melihat kesengsaraan ilahi. Di planet darah, tepatnya di pavilion darah, leluhur darah sedang duduk dan melihat kesengsaraan ilahi turun ke tanah roh iblis timur. Di alun-alun, tubuh Wang Lin melayang.
Domainnya telah mengalami metaforosis dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dipenuhi kesempurnaan. Wang Lin melihat awan merah bergemuruh dari kesengsaraan ilahi di atas kota kekaisaran. Kedatangan kesengsara ilahi ingin memusnahkan keberadaan Wang Lin karena ia telah menentang kehendak Dao Surga. Setelah Wang Lin membunuh Jin Wuxu dan melemparkannya ke drum iblis, bunyi ke-15 dari drum iblis bergema ke seluruh kota iblis langit. Hal ini juga menjadi tanda bahwa Wang Lin secara resmi telah menentang kehendak Dao Surga supaya ingatan tentang Limuan tidak dihapus dan memasuki tahap ascendant. Karena itu, surga mendatangkan kesengsaraan ilahi yang mengguncang alam semesta untuk membasmi kultivator pemberontak seperti Wang Lin. Awan merah di langit bergejolak, kilat merah bersinar terang menerangi langit kota iblis langit. Raungan ganas binatang purba keluar dari kilat merah dan dengan penuh niat membunuh turun menuju Wang Lin. Wang Lin kemudian membuka matanya. 3.700 segel kehidupan membentuk baju armor. Dia juga mengeluarkan bendera batasan. Batasan yang tak terhitung jumlahnya membentuk pusaran angin hitam dan bertabrakan langsung dengan petir merah. Ledakan yang tak terbayangkan bergema di atas langit. Banyak darah keluar dari telinga orang-orang kota iblis langit. Tak sedikit juga orang yang kabur karena ketakutan. Pusaran angin hitam langsung terbelah dua oleh petir merah yang terus maju ke arah Wang Lin. Wang Lin kemudian berteriak, "Langit ingin membunuhku, tapi aku akan menghancurkan surga." Tubuh Wang Lin mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Dia mengangkat jarinya dan melepaskan 100 jari kematian. Dia juga mengeluarkan sejumlah besar giok surgawi yang dengan cepat dihancurkan, kemudian membentuk bukit di bawah kakinya sebagai pengisi kekuatan. Dia dengan berani menentang surga dan ingin terus berkultivasi sambil menjaga perasaannya yang masih ada. Bahkan jika menghancurkan tubuhku, kau tidak akan dapat menghancurkan hati Daoku. 100 jari kematian menyatu menjadi satu. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam 30 kaki panjangnya dan bertabrakan hebat dengan kilat merah. Ketika dua kekuatan saling bertabrakan dengan keras, seluruh langit kota iblis langit bergetar hebat. Di bawah kekuatan petir merah, cahaya hitam jari kematian dapat dengan mudah dihancurkan. Petir merah terus melesat turun, namun jika dibandingkan dengan saat pertama kali turun, kini warnanya sudah agak redup. Wang Lin segera mengubah 3.700 segel kehidupan menjadi naga hitam pembantaian dan bertabrakan dengan petir merah. Di saat keduanya bertabrakan, naga hitam tidak mampu bertahan lebih lama dan akhirnya dihancurkan. Namun, naga hitam juga menyebabkan petir merah menjadi jauh lebih redup dan ukurannya juga menyusut. Wang Lin segera mengubah energi spiritual surgawi di tubuhnya menjadi energi spiritual iblis. Bahkan bukit di bawah kakinya berubah dari putih menjadi hitam. Wang Lin mengeluarkan teknik jari iblis yang diselimuti kekuatan penuh energi spiritual iblis dan hati daonya yang menantang. Tabrakan jari iblis dan petir merah saling menghancurkan dan menyebabkan ledakan besar di seluruh kota iblis surgawi. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dataran di sekitarnya. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan menyebabkan seluruh kota benar-benar runtuh. Semua tribun di sekitarnya juga runtuh. Banyak orang dipenuhi ketakutan saat melihat ini. Semua jenderal iblis dan komandan iblis dengan cepat mundur lalu menjauh. Berbeda dengan yang lainnya, Panglima tertinggi surgawi tetap diam di tempat yang paling dekat dan melihat ke segala arah sebelum akhirnya ia menghela nafas. Dia mengeluarkan botol giok berisikan pil dan melemparkannya ke arah Wang Lin di langit. Wang Lin melihat petir merah telah berhasil dihentikan oleh berbagai serangan kuat miliknya. Saat ini tanah berhenti bergetar dan semuanya tampak mulai kembali normal. Tetapi kepanikan dari orang yang tak terhitung jumlahnya di kota iblis langit menciptakan suasana menyedihkan dan mengelilingi seluruh kota. Saat kilat merah menghilang, wajah Wang Lin sangat pucat. Dia menangkap botol giok dari panglima tertinggi, tetapi dia tidak meminumnya. Ia tetap menatap langit dengan ekspresi serius. Wang Lin tidak percaya surga hanya akan mengirim satu kesengsaraan ilahi ketika ingin membunuh seseorang. Ekspresi Gu Yundun menjadi sangat serius ketika ia menyadari sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Tubuhnya menghilang, lalu muncul kembali di langit tepat bawah awan kesengsara ilahi. Tangannya meraih tubuh Wang Lin. Ia berencana memindahkan Wang Lin dan menyelamatkannya dari kesengsaraan ilahi. Namun, Wang Lin telah dikunci oleh kesengsaraan ilahi dan tidak dapat dipindahkan. Gu Yundun hanya bisa menghela nafas. Dia dengan cepat membentuk segel. Tubuhnya berubah menjadi 8 dan dengan cepat mengambil posisi di antara 8 kotak kekaisaran, lalu mengaktifkan teleportasi yang lebih besar untuk memindahkan semua rakyatnya menjauh dari kesengsaraan ilahi. Ketika Gu Yundun selesai memindahkan semua orang, tiba-tiba langit bergejolak dengan gemuruh yang lebih besar. Awan merah menutupi seluruh kota. Gu Yundun saat ini melihat ke arah langit. Dia turun dan ingin melihat apakah leluhurnya akan muncul dalam kondisi ini. Sementara itu, Wang Lin berdiri di atas alun-alun yang hancur. Matanya mengungkapkan sifat pantang menyerah. Kali ini, hukum kekuatan kedua dari surga turun. Saat ini, langit merah yang mencekam turun, membawa kekuatan penghancur dan tekanannya sangat kuat. Area di bawahnya hancur dan tubuh Wang Lin langsung tertekan begitu keras. Wang Lin merasakan seolah-olah tubuhnya tertindih oleh gunung yang sangat besar menekan di atasnya. Dia bisa mendengar suara ledakan keras yang keluar dari tubuhnya.
Tekanan semakin meningkat dan semua istana di sekitar alun-alun hancur dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam sekejap, sebagian kecil dari istana kekaisaran mulai runtuh, tetapi kaki Wang Lin tidak bergerak sama sekali karena aura yang kuat dan kekuatan pantang menyerah meledak dari tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat awan merah di langit, kemudian berteriak, "Aku tidak akan menyerah."